Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial Mayo Peta Cahaya. Tahapan pertama yaitu pembuatan akun perusahaan. Untuk informasi perusahaan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Mayop, terus klik menu Create, diklik Next. Kemudian masukkan nama perusahaan. Nama perusahaannya itu PT Cahaya. Kemudian alamatnya itu berada di Jalan Kapitan nomor 140 Bandung. Selanjutnya, masukkan nomor telepon sesuai dengan informasi perusahaan yang telah dilampirkan pada video. Tidak lupa juga memasukkan fax number, kemudian memasukkan email perusahaan. Jika sudah selesai, selanjutnya klik Next. Kemudian, current financial year-nya diganti tahun 2018. Bulannya yaitu bulan Desember, bawahnya juga sama. Selanjutnya yaitu 12, yaitu di mana periode akuntansi berlangsung. Jika sudah, klik Next. Kemudian di sini kita akan memilih yang nomor 1 itu disediakan Mayop, yang kedua itu diimpor data, dan yang ketiga itu kita membuat sendiri. Di dalam kasus ini kita memilih yang nomor 3, kemudian klik Next. Lanjut saja kita memilih Change, kemudian kita pilih tempat untuk menyimpan file kita. Jika sudah tersimpan, selanjutnya klik Next, kemudian kita memilih Comment Center. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan akun-akun yang akan kita buat nantinya. Klik menu Account, kemudian Account List, nanti akan muncul tampilan akun-akun yang akan kita gunakan. Untuk menambahkan akun, klik New, kemudian masukkan account type-nya, lalu account number, account name. Jika sudah selesai, diklik OK. Di sini kita akan memasukkan akun-akun yang sudah diperlihatkan di awal tadi. Untuk caranya, sama seperti yang pertama, yaitu dengan klik New, lalu kemudian memasukkan account type, selanjutnya account number, account name, dan diklik OK. Lakukan langkah-langkah tersebut sampai semua akun-akun yang telah ditampilkan di awal sudah dimasukkan dengan benar. Dimulai dari akun aset, kemudian liability, selanjutnya equity, lalu income, cost of sales, other income, dan juga other expense. Di sini videonya aku percepat aja ya, karena kalau dimasukkan satu persatu secara detail akan memakan waktu yang lama.
Jika sudah selesai memasukkan akun, selanjutnya kita cek kembali apakah akun-akun yang ditampilkan di awal tadi sudah dimasukkan dengan benar, supaya tidak ada yang terlewat. Disesuaikan mulai dari nomor akun, nama akun, tipe akun. Selanjutnya kita masuk ke menu list, kemudian tax card. Di sini gunanya untuk mengatur pajak yang akan kita gunakan. Di sini pajak yang akan kita gunakan yaitu pajak GST dan juga NT. Selanjutnya di sini kita akan menghapus akun pajak yang tidak dibutuhkan. Caranya yaitu dengan klik satu kali, kemudian diklik kanan dan delete tax card. Lakukan langkah tersebut sampai hanya tersisa akun GST dan juga akun NT. Jika sudah selesai, selanjutnya di akun GST, kita akan mengklik 2 kali atau klik panah di ujung kiri, kemudian tulisan GST itu diganti menjadi PPN, selanjutnya bawahnya yang Goods and Service Tax itu diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu pada link account for tax collect itu diganti menjadi PPN outcome. Kemudian link account for tax paid itu diganti menjadi PPN income. Jika sudah selesai, diklik OK. Selanjutnya, pajak NT, kita klik 2 kali atau klik panah di ujung kiri. Kemudian description-nya kita ganti tidak kena pajak. Sama seperti sebelumnya, link account for tax collect itu diganti PPN outcome, dan juga link account for tax paid itu diganti menjadi PPN income. Jika sudah, diklik OK. Kemudian diklik close. Tahapan selanjutnya yaitu mengatur link account. Kita masuk ke menu setup, kemudian link account, selanjutnya account and banking account. Selanjutnya untuk di equity itu tidak usah diganti, kemudian di bank account for electronic payment itu diganti menjadi cash in bank, dan juga bank account for undeposit fund itu diganti menjadi petty cash. Jika muncul tulisan seperti ini, diklik yes aja ya. Selanjutnya kita mengatur link account untuk sales account. Caranya sama, yaitu masuk melalui setup, kemudian link account, dan juga sales account. Untuk asset account for trackingnya itu diganti menjadi account receivable. Caranya diklik di bagian panah, kemudian kita pilih account receivable. Selanjutnya kita pilih use account. Kemudian bank account for customer-nya itu diganti menjadi cash in bank. Selanjutnya kita klik di kotak yang pertama. Lalu jika ada tanda panah, diklik tanda panahnya. Kita masukkan akun Fresh Collect. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita klik use account. Kemudian kita klik di kotak nomor 3, klik lagi tanda panah ke bawahnya. Selanjutnya kita memilih akun sales discount, kemudian kita klik use account. Jika muncul tampilan seperti itu, kita klik OK. Kemudian kotak yang terakhir kita klik, selanjutnya klik tanda panah ke bawah.
Selanjutnya kita mencari akun Latvia College. Setelah selesai, kita klik term, kemudian kita ganti paling atas menjadi in given of days, selanjutnya diskon days-nya menjadi 10, balance due days-nya menjadi 30, diskon for early payment itu menjadi 1%, kemudian monthly charge for late payment itu 1%. Selanjutnya text code-nya tetap PPN ya. Itu untuk informasinya sudah saya lampirkan di video. Selanjutnya masih mengatur link account. Sekarang mengatur link account purchase account. Untuk liability account for tracking-nya, itu kita ganti akun menjadi account payable. Kemudian kita klik account payable-nya 1 kali. Selanjutnya kita klik use account. Untuk bank account for paying bills itu kita ganti menjadi cash in bank. Untuk receive itemnya itu kita matikan atau klik 1 kali supaya checklistnya hilang. Selanjutnya yang kotak nomor 2 itu kita klik 1 kali. Kemudian muncul tanda panah ke bawah, kita klik, kita ganti atau kita isi menjadi fresh paid. Selanjutnya untuk di kotak nomor 4 itu kita klik lagi, kita mengisi akun menjadi purchase discount, dan kotak yang terakhir kita masukkan akun yaitu akun late fee expense. Jika sudah selesai, kita masuk ke menu term, kemudian kita ganti kotak pertama menjadi in given of days, selanjutnya discount days menjadi 10, balance due day-nya menjadi 50, diskon for early payment-nya menjadi 2%, sesuai dengan informasi yang telah dilampirkan. Selanjutnya kita klik OK. Di sini kita masih mengatur untuk link account. Kita masuk ke setup, kemudian link account, kemudian masuk ke payroll account. Untuk bank account for cash payment itu kita ganti menjadi cash in bank. Selanjutnya bank account for check payment kita ganti juga menjadi cash in bank. Yang bank account for electronic itu tidak usah diganti. Selanjutnya default employee itu kita ganti menjadi wage and salaries di akun 65300. Selanjutnya yang bawahnya juga diganti, tetap wage salaries, hanya saja nomor akunnya berbeda. Dan untuk yang terakhir yaitu default tax atau deduction payable account itu kita ganti menjadi accrued expense. Jika sudah selesai, diklik OK. Selanjutnya kita akan menghapus akun-akun yang tidak akan kita gunakan, yaitu klik menu account, kemudian account list. Nah, di sini kita akan menghapus akun yang tidak kita gunakan lagi ya, yaitu dengan cara klik akun yang tidak akan kita gunakan, selanjutnya klik 2 kali, atau bisa diklik panah di bagian ujung kiri. Kemudian klik delete account. Akun-akun yang tidak akan kita gunakan atau kita hapus itu saya sudah lampirkan di video. Dimulai dari general check account, kemudian provision account, investment account, and deposit fund, electronic clearing account, payroll check account, withholding credits, voluntary withholding credits, ABN withholding credits, trade creditors, dan juga trade debtors, dan yang lainnya tuh kita hapus satu persatu. Lakukan langkah-langkah tersebut hingga akun-akun yang kita tidak butuhkan selesai dihapus.
Setelah selesai, kita akan mengecek akun-akun kembali melalui soal yang awal. Pastikan semuanya sudah sesuai. Cek dengan teliti supaya tidak ada yang terlewat. Dimulai dari akun aset, liability, equity, income, cost of sale, dan yang lainnya. Selanjutnya itu untuk mengecek akun-akun, kita bisa mengklik akun aset, liability, equity, dan yang lainnya. Jadi tidak harus melalui all account ya. Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal perusahaan melalui menu setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Kita memasukkan saldo awal dimulai dari account yang paling awal yaitu cash in bank. Untuk jumlahnya itu sebesar 276.120.000. Kemudian petty cash dengan jumlah 6 juta. Selanjutnya account receivable dengan jumlah 110 juta. Kemudian allowance for doubtful debt itu dengan jumlah 7.200.000. Selanjutnya yaitu merchandise inventory dengan jumlah 164 juta. Oke, selanjutnya itu bisa diisi sendiri ya. Untuk jumlahnya sudah saya lampirkan seperti di video. Dan di sini untuk akun building accumulate debt itu dikasih tanda minus. Kemudian vehicle account debt itu juga dikasih tanda minus. Selanjutnya equipment account debt itu juga dikasih tanda minus. Dan jangan sampai terlupa untuk tanda minusnya ya, karena nanti akan mempengaruhi hasil di akhirnya. Selanjutnya untuk yang bertanda minus yaitu berada di akun PPN outcome, sales discount, dan juga purchase discount.
Oh iya, jangan lupa untuk menginput saldo awal itu harus benar-benar teliti ya, guys. Soalnya jika kekurangan 1 nol saja itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Nanti jadinya nggak balance. Jika sudah terinput semua, pastikan di amount left to be allocate-nya itu menjadi 0 ya, itu sudah balance. Selanjutnya, kita akan membuat daftar customer dan juga supplier melalui cart file, kemudian cart list. Selanjutnya, kita klik customer, kemudian kita klik new di pojok bawah. Kemudian kita masukkan nama customer kita yang pertama sesuai dengan lampiran tadi di awal. Setelah itu klik enter, masukkan card ID-nya. Masukkan juga alamat customer-nya, kemudian berasal dari kota mana, dan juga memasukkan nomor telepon customer. Jika sudah selesai, untuk memasukkan data-datanya kita klik OK. Kemudian untuk data customer selanjutnya itu tahapannya sama seperti yang pertama, dan juga untuk customer yang ketiga juga sama. Tahapannya seperti yang pertama.
Selanjutnya di sini kita akan membuat daftar supplier. Kita klik menu supplier, kemudian kita klik new di bagian pojok bawah. Selanjutnya kita memasukkan nama supplier. Yang pertama yaitu PT Asoka seperti lampirannya di awal. Kemudian klik enter, kita masukkan card ID. Selanjutnya alamat supplier, kemudian berasal dari kota mana, dan juga nomor teleponnya. Untuk supplier selanjutnya, yaitu tahapan untuk memasukkan data-datanya sama seperti yang pertama, yaitu dengan klik new, kemudian memasukkan nama, selanjutnya memasukkan ID, alamat, berasal dari kota mana, dan juga nomor teleponnya. Terakhir, kita cek untuk data customer dan suppliernya apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan lampiran yang tadi dilampirkan di awal. Tahapan selanjutnya itu kita akan memasukkan saldo awal customer dan supplier dengan masuk melalui setup, kemudian balance, lanjut ke customer balance. Kita klik tanda panah di ujung kiri di bagian toko Andani karena kita akan memasukkan saldo toko Andani terlebih dahulu. Kemudian klik add sale. Selanjutnya kita klik enter. Kemudian untuk invoice-nya kita ganti FPJ 11/8. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 20 November 2018. Dan untuk total including tax-nya kita masukkan angka 44 juta sesuai dengan yang dilampirkan di video. Jika sudah selesai, kita klik record. Kemudian jika muncul tampilan seperti itu, klik OK saja.
Untuk memasukkan saldo awal data customer itu sama tahapannya seperti di awal, yaitu dengan mengklik tanda panah di pojok kiri, kemudian kita klik add cell, selanjutnya kita klik enter, kita ganti invoice, tanggal, dan juga total including text-nya sesuai dengan yang sudah dilampirkan di video. Jika sudah muncul tampilan dengan tulisan congratulations, berarti saldonya sudah balance. Selanjutnya yaitu memasukkan data saldo awal supplier dengan klik setup, kemudian balance, kemudian supplier balance. Caranya yaitu dengan mengklik panah di pojok kiri pada PT Asoka, kemudian kita add purchase, kemudian kita klik enter saja, lalu untuk PO-nya kita ganti menjadi NP8-11, untuk tanggalnya kita ganti menjadi 18 November 2018, kemudian total including text-nya kita ganti menjadi 44 juta. Setelah selesai, kita record. Kemudian kita klik OK saja. Untuk memasukkan data-data supplier selanjutnya, tahapannya sama seperti yang di awal. Jika sudah selesai memasukkan data-datanya, lalu muncul tampilan berisikan congratulations, berarti itu sudah balance. Kemudian kita klik OK aja ya. Setelahnya kita klik close aja ya. Tahapan selanjutnya kita memasukkan nama barang yang akan digunakan. List, kemudian item, kemudian kita klik new, lalu masukkan item numbernya, yaitu AUN06. Selanjutnya di enter aja, lalu masukkan namanya yaitu Acuce.
Selanjutnya untuk 3 kotak yang di bawah itu kita klik tiga-tiganya sampai muncul tanda checklist. Untuk kolom yang pertama, kita masukkan akun cost of goods sold. Kemudian kolom yang kedua, kita ganti menjadi sales of merchandise. Kemudian untuk kolom yang ketiga, kita ganti menjadi merchandise inventory. Selanjutnya di bagian atas kita klik buying details. Kemudian untuk teksnya kita ganti PPN. Selanjutnya untuk selling detailsnya kita juga mengganti teksnya menjadi PPN. Jika sudah selesai, klik OK. Kemudian di cancel aja. Untuk produk auction itu tahapannya sama seperti AcuCek dengan memasukkan item numbernya, kemudian nama, kemudian kita checklist ketiga kotaknya. Selanjutnya untuk di buying dan selling detailnya itu sama, yaitu PPN. Selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal barang dagang melalui menu inventory, kemudian klik count inventory. Untuk di bagian count-nya kita isi dengan 80 karena untuk di soalnya itu tertera 80 unit, kemudian di tab aja. Bawahnya kita isi dengan 70, kemudian di tab aja. Setelah itu di adjust inventory, kemudian kita pilih masukkan akun yaitu merchandise inventory, kemudian klik continue, opening balance. Selanjutnya kita masukkan price-nya atau harganya per unit yaitu 1 juta. Selanjutnya jika sudah, kita di tab aja. Dan untuk, jangan lupa ya untuk mengganti tanggal. Selanjutnya untuk memasukkan saldonya itu di yang auction atau di yang kedua itu sama seperti yang pertama tadi, memasukkan aja harga per unitnya, kemudian kita tab. Setelah selesai, kita klik record. Tahapan selanjutnya itu memasukkan data-data transaksi. Yang pertama, kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Di sini untuk dokumen transaksi 1 itu tidak usah di jurnal, dan yang dimasukkan di jurnal adalah untuk dokumen transaksi nomor 2. Kita memasukkan nama customer-nya, kemudian kita ganti invoice-nya menjadi FPJ 12-1, kita ganti tanggalnya yaitu menjadi tanggal 2 Desember 2018. Kemudian layout-nya jangan dilupa ya untuk dirubah menjadi item. Layout berada di paling bawah. Kemudian setelah itu kita masukkan angka kuantitinya. Yang pertama yaitu 20, kemudian kita tap aja. Kita pilih untuk barang AcuCek. Kemudian kita masukkan price-nya atau harganya per unit sebesar 1.600.000 rupiah. Kemudian di tab aja. Selanjutnya untuk yang kedua kita isi kuantitinya itu sebesar 15. Kita tab aja, kemudian pilih menu yang auction.
Selanjutnya kita masukkan price atau harga per itemnya, yaitu sebesar Rp1.800.000. Selanjutnya di tab aja. Jangan lupa untuk PPN yang di bawah itu kita ganti menjadi NT. Kemudian untuk average-nya kita masukkan angka Rp500.000. Pastikan total amount dan juga balance due day-nya itu harus sama. Untuk melihat jurnalnya bisa klik CTRL plus R, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jika dirasa sudah sesuai, klik record, kemudian cancel. Selanjutnya masuk transaksi nomor 6, yaitu kita masuk ke menu sales, kemudian receive payment, kemudian pastikan untuk deposito account-nya itu menjadi cash in bank, lalu kita pilih customer, yaitu dari toko Dira. Selanjutnya memasukkan amount receive-nya sebesar Rp32.670.000. Lalu untuk payment method-nya menjadi cek. Selanjutnya untuk ID-nya kita ganti menjadi BKM 12-1. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 5 Desember 2018. Selanjutnya untuk memonya tetap. Selanjutnya klik di kolom diskon, satu kali klik aja. Lalu kita klik lagi di amount apply-nya, kita klik satu kali, kemudian kita tab. Hasilnya untuk di out of balance-nya harus 0 ya. Seperti biasa untuk melihat jurnalnya itu bisa klik CTRL plus R. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita klik record, kemudian kita klik print letter. Untuk selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 7. Kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Selanjutnya kita pilih nama suppliernya. Setelah itu jangan lupa untuk teks inclusive-nya itu kita hilangkan, diklik satu kali. Selanjutnya untuk purchase kita ganti menjadi NP2/12, tanggalnya kita ubah menjadi 5 Desember 2018. Setelah itu kita isi di bagian paling pojok kiri itu dengan quantity. Quantity-nya sebesar 18 buah. Kita di tab-tab aja. Terus lanjut isi bagian nama barangnya yaitu acu cek. Kemudian isi price-nya yaitu harga per unit sebesar 1 juta. Kemudian di tab-tab aja. Selanjutnya bawahnya itu kita isi dengan quantity 10. Selanjutnya di tab-tab aja kita masukkan nama barangnya yaitu auction. Masukkan price-nya sebesar 1.200.000. Habis itu di tab-tab aja. Jangan lupa untuk mengganti PPN-nya menjadi NT. Selanjutnya freight-nya kita masukkan sebesar Rp500.000. Pastikan total amount dan balance due-nya itu sama ya. Setelah itu di record aja. Selanjutnya masuk ke transaksi 8, yaitu kita klik menu purchase, selanjutnya enter purchase. Kita masukkan data suppliernya.
Selanjutnya kita ganti untuk di purchase dan juga tanggal. Untuk teksnya jangan lupa ya, jika masih ada tanda centang itu dihilangkan. Karena ini nota retur, jadi kita isi di bagian kuantitinya dikasih minus. Selanjutnya di tab aja kita masukkan nama barangnya, yang pertama itu Acucheks. Nah, untuk angkanya ini kita ganti, sudah diisi secara otomatis ya. Selanjutnya yang bawahnya juga sama dengan nama barang Oxon. Jika sudah terisi otomatis namun tidak sesuai, diganti aja ya angkanya. Di sini kita ganti menjadi 1.200.000 untuk price per unitnya. Selanjutnya diklik tab aja. Pastikan total amount dan balance due-nya itu harus sama ya. Setelah selesai, kita masuk ke menu register yang berada di pojok bawah. Selanjutnya masuk ke return and debit. Kemudian klik satu kali pada data yang udah diinput, kemudian apply to purchase. Untuk ID-nya kita ganti, dan juga untuk tanggalnya kita ganti. Selanjutnya untuk debit amount-nya 4.840.000 ya. Dan untuk memonya tetap saja tidak usah diganti. Lalu diklik satu kali pada baris kedua. Selanjutnya di tab aja. Habis itu klik record. Kita masuk ke transaksi nomor 12, kita klik purchase, kemudian klik pay bills, kemudian bagian atas itu tetap cash in bank. Selanjutnya kita masukkan data suppliernya, yaitu PT Caraka. Kemudian untuk check no-nya kita ganti menjadi C12-1. Selanjutnya untuk tanggalnya kita juga ganti menjadi 8 Desember 2018. Selanjutnya adalah total amount. Itu juga kita masukkan menjadi 86.240.000. Untuk bagian tabel itu sudah terisi otomatis ya. Diperhatikan baik-baik apakah sudah sesuai atau belum dengan fakturnya. Selanjutnya klik satu kali di amount apply, kemudian diklik tab. Jika sudah selesai, diklik record. Selanjutnya adalah transaksi nomor 13. Kita masuk ke sales, enter sales. Kemudian kita masukkan nama customer-nya, tanda panah bagian bawah. Selanjutnya kita klik toko bahana, kita klik use customer. Invoice-nya kita ganti menjadi FPJ 12-2. Selanjutnya untuk tanggalnya kita ganti menjadi 8 Desember 2018. Untuk customer PO-nya itu kita masukkan 010. Dan juga yang untuk di ship-nya itu kita masukkan quantity sebesar 8. Kita klik tab. Selanjutnya masukkan nama produknya itu Acucheks.
Kita klik tab lagi, kita masukkan price atau harga per unitnya. Itu 1.600.000. Habis itu di tab lagi aja. Untuk yang kedua juga sama stepnya. Memasukkan quantity, selanjutnya nama barang. Setelah itu masukkan price-nya, yaitu harga per unit sebesar Rp1.800.000. Di sini kita ganti PPN-nya itu menjadi NT. Selanjutnya kita masukkan freight-nya itu sebesar Rp300.000. Dan juga payment metode-nya itu cash ya. Selanjutnya klik record, kemudian klik cancel aja. Kita masuk ke transaksi nomor 14, kita masuk ke sales, kemudian enter sales lagi. Untuk stepnya kita masukkan nama customer, karena nama customernya belum ada, kita klik new. Selanjutnya kita masukkan nama customernya. Selanjutnya jika sudah, kita klik OK. Kita masukkan nama customer yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu penjualan tunai. Kemudian kita masukkan invoice-nya menjadi NK12-1. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 9 Desember 2018. Untuk shipnya kita masukkan quantity yaitu 6 untuk barang acu cek. Kemudian price-nya itu 1.600.000. Kita klik tab aja. Dan untuk selanjutnya yang bawah itu dengan quantity 10 dengan barang auction dengan price atau harga per unitnya 1.800.000. Selanjutnya kita tab aja. Kita ganti PPN-nya menjadi NT. Selanjutnya untuk freight-nya kita masukkan angka sebesar 350.000. Dan untuk paid today-nya kita ganti menjadi 30.710. Selanjutnya pastikan balance due-nya 0. Setelah itu klik record. Selanjutnya transaksi nomor 15, yaitu masuk ke menu purchase, kemudian pay bills. Masukkan customer-nya yaitu PT Barata. Kemudian untuk statement tag, kita masukkan nomor faktur yaitu BKK 12-2. Untuk ceknya kita ganti menjadi C12-2. Dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 10 Desember 2018. Amount-nya kita input sebesar Rp22 juta. Kemudian kita klik satu kali di bagian amount apply. Selanjutnya klik tab. Pastikan out of balance-nya 0 dan juga finance charge-nya 0. Klik record. Transaksi nomor 16, kita masuk ke menu banking. Kemudian kita klik receive money. Kita masukkan untuk payer-nya. Karena namanya belum ada, jadi kita klik new. Selanjutnya customer-nya itu diganti supplier. Kemudian masukkan nama supplier-nya yaitu Tuan Suyoko.
Kemudian klik OK. Sekarang kita masukkan payernya yaitu Tuan Suyoko. Amount receive-nya kita masukkan 146 juta sesuai yang ada di dokumen. Kemudian payment metode-nya kita ganti menjadi cek. Kemudian untuk ID-nya kita ganti menjadi BKM 12-2. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 11 Desember 2018. Selanjutnya akun yang pertama yaitu vehicle. Untuk angkanya udah terisi secara otomatis ya. Untuk akun yang kedua itu kita masukkan akun vehicle akun debt. Kita ganti amount-nya menjadi minus 10 juta. Selanjutnya kita masukkan akun gain or loss sales vehicle. Kemudian kita pastikan total allocate dengan total receive-nya itu sama dan juga out of balance-nya 0. Selanjutnya kita klik record. Selanjutnya masuk ke transaksi nomor 17 yaitu masuk ke menu sales, kemudian receive payment, kemudian pilih nama customer yaitu toko Bahana. Selanjutnya memasukkan amount receive-nya sebesar 33 juta. Untuk payment metode-nya yaitu cek. Untuk ID-nya kita ganti menjadi BKM 12-3, kemudian untuk tanggalnya tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya, klik satu kali di bagian amount apply-nya di baris pertama, kemudian kita klik tab aja. Pastikan sudah balance ya, kemudian klik record. Masuk ke transaksi nomor 18, kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan nama suppliernya yaitu PT Barata. Selanjutnya masukkan nomor faktur yaitu 032 dan juga tanggalnya menjadi 13 Desember 2018. Lalu untuk supplier invoice-nya itu kita masukkan L14-12. Selanjutnya itu di kolom bill kita masukkan kuantitinya. Yang pertama itu 22 dengan nama barang acucek, kemudian price atau harga per unitnya sebesar 1 juta, kemudian diklik tab, dan untuk yang kedua, baris kedua, itu kuantitinya 20 dengan nama barang Oxon, kemudian price-nya itu 1.200.000. Setelah itu kita klik tab.
Pastikan total amount dan balance due-nya itu sama ya. Selanjutnya klik record. Transaksi nomor 19, kita masuk ke menu sales, kemudian klik enter sales, kemudian masukkan nama customer-nya, yaitu Toko Cempaka. Untuk invoice-nya, kita ganti menjadi FPJ 12-3, kemudian untuk tanggalnya menjadi 14 Desember 2018. Untuk customer PO-nya kita masukkan 012, kemudian di ship itu kita masukkan quantity 10 dengan nama barang Acucek, kemudian price-nya itu 1.600.000 per unit. Kemudian kita klik tab. Selanjutnya untuk di kolom yang nomor 2 itu juga sama dengan masukkan kuantitinya yaitu 10 dengan barang auction, kemudian price per unitnya itu 1.800.000. Kemudian klik tab. Untuk pajaknya kita ganti NT. Selanjutnya untuk di freight itu kita masukkan angka sebesar Rp400.000. Pastikan sudah balance, kemudian klik record. Transaksi nomor 20 tidak dimasukkan ke dalam jurnal karena menggunakan dana tetap. Selanjutnya untuk transaksi nomor 21, kita masukkan ke dalam jurnal melalui menu purchase, kemudian pay bills, kemudian kita pilih nama supplier, yaitu PT Asoka, kemudian klik enter. Untuk statement text-nya kita ganti menjadi BKK 12-3. Untuk check no-nya itu kita ganti menjadi C12-3. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 20 Desember 2018 dan amount-nya kita masukkan sebesar Rp44.440.000. Kemudian kita klik satu kali pada amount apply di baris pertama, kemudian kita klik tab. Selanjutnya masukkan di finance charge-nya itu sebesar Rp440.000. Kemudian kita klik tab, pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Transaksi nomor 22, kita pilih menu sales, kemudian enter sales. Selanjutnya pilih customer, yaitu Toko Dira. Invoice-nya kita ganti menjadi FPJ 12-4. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti menjadi 20 Desember 2018. Untuk customer PO-nya itu kita ganti 010. Selanjutnya di ship kita masukkan quantity. Yang pertama yaitu 15 dengan barang Acucek. Kemudian dengan price-nya Rp1.600.000. Selanjutnya diklik tab aja. Untuk baris yang kedua itu juga sama dengan memasukkan kuantitinya yaitu 10 dengan nama barang auction. Price per unitnya 1.800.000. Kemudian diklik tab. Untuk PPN-nya kita ganti menjadi NT. Kemudian freight-nya kita masukkan sebesar Rp800.000. Setelah itu klik tab aja.
Pastikan balance due dengan total amount-nya sama, kemudian klik record. Selanjutnya transaksi nomor 23, kita pilih menu banking, kemudian klik spend money. Teksnya kita klik 1 kali, kemudian untuk card-nya karena belum ada, jadi kita buat baru dengan klik new. Kemudian kita masukkan namanya, yaitu bendahara. Untuk type card-nya yaitu di customer, diganti dari supplier menjadi customer. Klik OK. Sekarang masukkan di card-nya itu bendahara. Kemudian untuk di statement text-nya itu masukkan BKK 12-4. Untuk nomor ceknya yaitu C12-5. Dan untuk tanggalnya 30 Desember 2018. Selanjutnya untuk amount itu sebesar Rp8.400.000. Selanjutnya kita klik enter. Kemudian masukkan akun-akun, yaitu akun credit card dengan total amount-nya Rp8.400.000. Kemudian untuk teksnya itu NT, pastikan sudah balance, out of balance-nya menjadi 0, kemudian klik record. Untuk transaksi nomor 24, kita pilih menu banking, kemudian kita klik spend money. Selanjutnya, kita isi card-nya, yaitu pilih bendahara. Kemudian untuk statement text-nya, kita ganti menjadi BKK 12-5, kemudian nomor cek C12-6, untuk tanggalnya 31 Desember 2018, untuk total amount-nya itu Rp19.800.000. Selanjutnya klik enter. Untuk akun-akunnya, yang pertama itu ada Bank Mandiri Loan dengan total amount-nya sebesar Rp18 juta. Kemudian di bawahnya itu akun interest expense dengan total amount-nya Rp1.800.000. Dan pastikan total allocate dengan total paid-nya itu sudah sesuai. Dan out of balance-nya menjadi 0. Kemudian klik record. Transaksi nomor 25, kita pilih menu banking, spend money kembali, kemudian card-nya kita pilih bendahara lagi. Di statement text-nya kita ganti menjadi BKK 12-6. Selanjutnya untuk nomor cek itu C12-7. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2018. Dan untuk amount-nya itu sebesar Rp8.815.000. Untuk akun yang digunakan, yang pertama adalah wage and salaries dengan total amount-nya Rp9 juta. Kemudian untuk di baris kedua itu ada akun accrued expense dengan amount-nya minus Rp185.000. Pastikan out of balance-nya itu menjadi 0. Kemudian klik record. Selanjutnya masih di halaman spend money dengan transaksi nomor 26. Kita pilih card-nya yaitu bendahara. Kemudian statement text-nya yaitu BKK 12-7. Untuk nomor cek-nya yaitu C12-8.
Kemudian untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2018 dan untuk amount-nya yaitu sebesar 4.950.000. Untuk akun-akun yang akan dimasukkan yaitu yang pertama ada advertising expense dengan amount-nya Rp900.000. Kemudian yang kedua itu ada supplies dengan amount Rp950.000. Selanjutnya yang ketiga ada accrued expense dengan amount-nya Rp750.000. Yang keempat sama yaitu accrued expense dengan amount-nya Rp850.000. Selanjutnya masih accrued expense dengan amount-nya Rp600.000. Dan yang terakhir adalah maintenance and repair expense dengan total amount-nya Rp900.000. Jika sudah balance, klik record. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama kita pilih menu account, kemudian record journal entry. Kita masukkan general journal-nya yaitu BM12-3 untuk tanggalnya 31 Desember 2018 dan untuk memonya yaitu penyusutan aktiva tetap. Akun-akun yang akan kita gunakan, yang pertama ada depreciation expense di debit sebesar Rp1.800.000. Kemudian yang kedua, ada building account debt, itu sebesar 1 juta di kredit. Dan yang terakhir, ada equipment account debt, itu sebesar Rp800.000 di kolom kredit. Pastikan total debit dan total kreditnya itu sama, out of balance-nya 0, kemudian klik record. Selanjutnya, jurnal penyesuaian transaksi yang kedua, yaitu masuk di account, kemudian record journal entry. Untuk general journalnya, kita ganti menjadi BM12-4, dan untuk tanggalnya menjadi 31 Desember 2018. Untuk memonya yaitu penyesuaian persediaan dan asuransi.
Akun-akun yang akan kita gunakan, yang pertama ada supplies expense dengan totalnya di debit yaitu 11.550.000. Kemudian yang kedua itu ada akun supplies. Langsung di tab aja sampai di kolom kredit karena nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian di akun yang ketiga yaitu ada insurance expense dengan amount-nya 1.500.000 di debit. Dan yang terakhir ada prepaid insurance, itu di tab-tab aja sampai di kolom kredit, nanti dia akan terisi sendiri. Pastikan total debit dan total kreditnya sama, selanjutnya klik record. Selanjutnya penyesuaian terakhir, yaitu masuk di menu account, kemudian record journal entry, kemudian untuk general journalnya kita ganti menjadi BM12-5, untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2018, dan untuk memonya yaitu penyesuaian pajak. Akun-akun yang akan kita gunakan, yang pertama ada PPN Outcome dengan total amount-nya 166.350.000, itu berada di debit. Kemudian PPN Income 119.200.000 berada di kredit. Selanjutnya PPN Payable dengan totalnya 47.150.000, itu berada di kolom kredit. Akun yang keempat yaitu Income Tax Expense dengan totalnya Rp6.494.000. Selanjutnya ada Income Tax Payable di kredit sebesar Rp6.494.000. Setelah itu klik record. Selanjutnya untuk melihat jurnal yang telah dibuat yaitu klik menu report, kemudian index to report. Selanjutnya kita pilih menu standar balance sheet, klik satu kali, kemudian kita klik customize yang berada di bawah. Selanjutnya klik finishing, kita klik satu kali di include no balance, kemudian klik display. Selanjutnya untuk menyimpan data tersebut kita klik send to, kemudian kita klik PDF. Selanjutnya kita masukkan di new folder. Selanjutnya untuk melihat laporan laba rugi, kita pilih profit and loss, kemudian klik customize. Sesuaikan untuk tanggal dan bulannya, yaitu di Desember. Kemudian finishing kita klik satu kali di include account number, kemudian display. Untuk menyimpan data tersebut kita klik send to, kemudian kita klik PDF. Kita simpan di folder yang telah kita buat sebelumnya.
Klik Save. Laporan terakhir yaitu General Journal. Kita klik satu kali di General Journal, kemudian kita klik Customize. Selanjutnya klik di Search Journal, itu klik All. Untuk bulan dan tanggalnya sesuaikan. Untuk report filesnya kita klik satu kali di Allocation Memo. Kemudian untuk finishingnya tidak ada yang diubah. Selanjutnya klik Display. Untuk menyimpan data tersebut, klik Send to, kemudian PDF, dan disimpan di folder yang telah dibuat. Klik Save. Kemudian klik Close untuk mengeluarkannya. Untuk tutorial PT Cahaya ini telah selesai dibuat. Selanjutnya bisa diklik Quit saja untuk mengeluarkan dari aplikasinya.